Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rozatul Jannah, NPM 1902090025. Di sini saya akan menjelaskan pembuktian rumus dari luas prisma dan volume prisma. Ayo kita lihat cara pembuktiannya. Jadi sebelum saya membahas tentang luas permukaan prisma, terlebih dahulu mungkin saya akan menjelaskan tentang apa sih itu prisma. Jadi prisma adalah bangun ruang yang punya bidang alas dan bidang atas sejajar serta kongruen. Kenapa sejajar dan kongruen? Karena sisi lainnya berupa sisi tegak berbentuk persegi panjang atau jajar ganjang. Jadi di sini di samping ini ada gambar prisma segi 3, segi 4, segi 5, segi 6. Di mana sih kita lihat ini prisma segi 3? Karena titik sudutnya itu 3, itu 1, 2, 3 hingga atasnya. Kemudian di segi 4, 1, 2, 3, 4. Ini adalah prisma segi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, terus ini adalah segi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka ini adalah contoh bentuk-bentuk prisma. Kemudian, apa sih sifat-sifat prisma? Jadi, prisma memiliki sifat bentuk alas dan atap kongruen, sama dan sewangun. Bisa kita lihat, bentuk atap dan alasnya itu memiliki bentuk yang sama, sehingga disebut dengan kongruen. Kemudian setiap sisi bagian samping berbentuk persegi panjang atau jajar genjang. Jadi bentuk sisi bagian sampingnya itu bisa kita lihat ini adalah bentuk persegi kan, persegi. Jadi bisa juga berbentuk jajar genjang. Kemudian umumnya memiliki rusuk tegak, tetapi ada pula yang tidak tegak. Ini adalah rusuk tegak. Nah, ada juga yang tidak tegak. Mungkin di sini belum ada contohnya. Kemudian setiap diagonal bidang pada sisi yang sama memiliki ukuran yang sama. Kemudian prisma dengan alas yang tutup berbentuk persegi disebut balok, sedangkan prisma dengan alas yang tutup berbentuk lingkaran disebut tabung. Jadi ini adalah prisma yang disebut dengan balok. Bisa kita bilang ini adalah balok. Karena tutupnya itu berbentuk persegi. Nah, ini berbentuk persegi. Sehingga bisa kita bilang bahwa prisma ini contohnya itu seperti balok gitu. Terus tabung juga contoh dari prisma, tapi tutupnya tabung itu berbentuk bulat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pembuktian tentang luas permukaan prisma. Jadi luas permukaan prisma segi 5 yaitu saya ambil di sini ada A, B, C, D. Jadi A, B, C, D, F, G, H, I, J. Luas A, B, C, D, E tambah luas bidang F, G, H, I, J. Ini F, G, H, I, J. Tambah luas A, B, G, F. Tambah luas bidang B, C, H, G. Dan luas bidang C, D, I, H. Tambah luas bidang D, E, J, I. Tambah luas bidang A, E, J, E. Karena bidang alas dan bidang tertutup prisma kongruen, maka luas A, B, C, D, E sama dengan luas F, G, H, I, J, sehingga dapat dinyatakan dalam bentuk berikut. Jadi, jika luas A, B, C, D tambah F, G, H, I, J, maka tambah A, B, G, F. A, B, G, F. A, B, G, F ini berbentuk persegi ya. Persegi. Kemudian BCHG. BCHG juga bentuknya sama. Kemudian CDIH, kemudian DEJI, kemudian AEJF. Nah, sudah berbentuk satu prisma. Luas bidang alas tambah luas bidang tertutup. Kenapa ABCDE disebut dengan luas bidang alas? Karena bisa kita lihat ABCD ini terletak di bagian alas. Kemudian FGHIJ. FGHIJ itu terletak di bidang tertutup di atasnya. Kemudian kita tambah AXT. Kenapa AXT? Karena rumusnya itu ABGF. ABGF melewati A kali tinggi. A kali tinggi. Kemudian seterusnya juga seperti itu.
maka akan menghasilkan 2 kali luas E A, B, C, D. Sama dengan A tambah A tambah A tambah A tambah A. A ini berjumlah 5, kemudian dikali T. Karena sama seperti di atas, A-nya itu juga berjumlah 5, kemudian digabungkan dan dikali dengan T. T adalah tinggi. Nah, kemudian masukkan 2 kali luas alas tambah keliling alas kali tinggi prisma. Maka rumus prisma berlaku yaitu luas permukaan prisma 2 kali luas alas tambah keliling alas kali tinggi prisma. Itu adalah awal mulanya terciptanya rumus sebuah luas permukaan prisma. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pembuktian volume prisma. Untuk menentukan rumus umum volume sebuah prisma, marilah kita tinjau rumus prisma segitiga. Rumus volume prisma segitiga dapat diturunkan dari rumus volume balok. Jadi di sini ada satu balok A, B, C, D, kemudian B, F, G, H pada gambar A. Nah, ini adalah bentuk balok. Nah, kemudian jika balok itu dibagi dua menjadi diagonal ACGE, maka akan diperoleh dua prisma segitiga. Maka jika balok ini dibelah, kemudian menghasilkan dua prisma, yaitu prisma ABCD dan prisma EGH. Maka karena bidang diagonal balok membagi dua bagian sama besar, maka volume balok sama dengan 2 kali volume prisma. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa rumus volume prisma sama dengan 2 kali volume prisma. Volume balok sama dengan 2 kali volume prisma. Volume prisma segitiga dapat dirumuskan, yaitu 1/2 kali volume balok ABCD EFGH. 1/2 kali P kali L kali T. Ini adalah P kali L kali T adalah volume balok ABCD, volume balok biasanya. Kemudian 1/2 X 1/2 kali AB kali BC kali CG. Kenapa panjangnya AB? Karena AB ini adalah panjang, kemudian BC. BC adalah lebar, sedangkan CG adalah tinggi. Sehingga menghasilkan 1/2 kali luas bidang ABCD kali CG. Luas bidang ABCD kali CG. CG adalah tinggi. Nah, kemudian 1/2-nya adalah 1/2 kali luas segitiga ABC tambah luas segitiga ACD kali CG. Menghasilkan 1/2 kali 2 kali luas segitiga ABC kali CG. Kemudian menghasilkan luas segitiga ABC kali CG. Kemudian volume prisma menghasilkan rumus volumenya yaitu luas alas kali tinggi prisma. Jadi ada beberapa banyak rumus volume prisma. Ada yang volume prisma segitiga, segi empat, segi 4 persegi, segi 4 persegi panjang, segi 4 belah ketupat, dan volume prisma segi 5, volume prisma segi 6. Jadi agar kita lebih memahami isi materi yang sudah saya sampaikan, mungkin saya akan memberikan contoh soalnya. Yaitu di sini saya mengambil satu contoh soal yang terdapat luas permukaan prisma dan volume prisma. Jadi satu soal ini digabungkan menjadi dua ya. Jika diketahui prisma dengan alas persegi yang memiliki panjang sisi 10 cm dan tinggi prisma 15 cm, maka berapakah volume dan luas permukaan pada prisma segi 4? Maka jawabannya diketahui, kita akan membuat diketahui dulu. Di sini di soalnya sisinya itu berjumlah 10. Berjumlah 10 cm. Dan tinggi prismanya itu 15 cm. Sehingga kita masukkan ke diketahuinya bahwa S sama dengan 10 cm, kemudian P sama dengan 15 cm. Kemudian karena di soal disuruh mencari volume, maka kita akan mencari volume. Di sini disuruh cari adalah volume prisma dengan alas persegi. Jadi kita akan melihat rumus volume persegi itu apa?
Jadi rumus volume prisma persegi yaitu V sama dengan S kali T prisma. Oke, maka kita akan memberikan rumusnya seperti yang kita lihat tadi. V sama dengan S kali T prisma. Kemudian kita masukkan S tadi udah diketahui adalah 10 cm, maka kita masukkan ke samarannya itu 10 kali 10 karena S-nya adalah 2. S kali S, berarti 10 kali 10. Kemudian kita kali 15 karena tinggi prisma adalah 15. Nah, kemudian hasil dari 10 kali 10 adalah 100 kali 15 menghasilkan 1.500 cm kubik. Kemudian setelah kita menghitung volume prisma, selanjutnya kita akan menghitung rumus luas permukaan prisma segi 4 persegi. Jadi rumus luas permukaan prisma segi 4 persegi yaitu LP sama dengan 2 kali S tambah 4 kali P kali L. Jadi dalam menghitung ini terlebih dahulu kita harus memasukkan angka yang ada di dalam kurung. Nah, maka kita masukkan dulu S-nya berapa? 10. Maka 10 kali 10. Kemudian kita tambahkan 4 kali P kali L. Panjangnya adalah hasilnya yang sudah kita dapatkan adalah 15. Maka kita masukkan ke dalam rumus tadi. Maka 15 kali 10 menghasilkan 10 kali 10 adalah 100, 2 kali 100 tambah 4 kali 150. Menghasilkan 200 ditambah 600. Karena 4 kali 150 adalah 600. Menghasilkan 800 cm kuadrat. Maka inilah hasil dari soal tersebut. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.